Mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19, Omikron, Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. SE terbaru yang mulai berlaku Senin 29 November 2021 ini mengatur persyaratan karantina baru bagi pelaku perjalanan internasional. Ada dua jenis karantina yang berlaku bagi pelaku perjalanan internasional, yaitu selama 7 hari dan 14 hari. Untuk karantina selama 7 hari berlaku bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara atau wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau IHEC Internasional Indonesia. Pelaku perjalanan internasional yang dimaksud adalah sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 dan negara yang sudah memiliki skema perjalanan bilateral seperti Travel Corridor Arrangement (TCA) mendapatkan pertimbangan izin khusus secara tertulis dari kementerian lembaga. Pada saat kedatangan dilakukan tes ulang RT-PCR dan diwajibkan menjalani karantina selama 7 kali 24 jam dengan pengecualian. Tes RT-PCR akan kembali dilakukan pada hari ke-6 karantina. Sementara itu untuk WNI yang berasal dari negara atau wilayah Afrika Selatan, Botswana, dan Hong Kong, serta negara maupun wilayah yang secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru B.1.1.529 secara signifikan, yakni Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan Lesotho diwajibkan menjalani karantina selama 14 kali 24 jam. Tes RT-PCR akan dilakukan pada hari ke-13 masa karantina. Untuk WNI dari ke-10 negara di Afrika dan Hong Kong yang merupakan negara transmisi komunitas kasus Omikron, diberlakukan larangan masuk ke Indonesia. Dalam SE yang ditandatangani Kepala BNPB Majen TNI Suharyanto, disebutkan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 sebagai varian of concern (VOC) dan merekomendasikan bagi seluruh negara untuk meningkatkan upaya mitigasi risiko penularan kasus importasi serta menerapkan pengaturan perjalanan internasional berbasis risiko. Untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2 baru maupun yang akan datang, pelaku perjalanan internasional harus mematuhi protokol kesehatan dengan sangat ketat serta memperhatikan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dia Dewi, Bali Pos melapor.